Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di sini kami mahasiswa IAIN Tulungagung Fakultas Ekonomi Bisnis Islam dari kelompok 11 dengan mata kuliah Ekonomi Industri. Dengan saya Dwi Rizkyana Safitri bersama kedua teman saya Danutrio Saputra dan Siti Nadirotun Nasyiah akan menyampaikan materi yang akan kita bahas dalam pertemuan hari ini. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas bab tentang industrialisasi, proteksi, pertumbuhan, dan kesempatan kerja. Di mana dalam bab ini kita akan membahas beberapa poin-poin yang terdapat dalam bab ini. Yang pertama yaitu ada industri pengganti impor, yang kedua ada krisis ekonomi dan politik, yang ketiga ada politik dan konsep proteksi, yang terakhir ada pertumbuhan dan tenaga kerja industri. Baik, sebelum kita masuk dalam bab industri pengganti impor, jadi kita mempelajari dulu apa itu industri dan industrialisasi. Jadi industrialisasi ini merupakan sektor industri yang diyakini sebagai sektor yang dapat memimpin sektor-sektor lain dalam sebuah perekonomian, di mana dalam sektor sebuah perekonomian ini menuju kemajuan, dan produk-produk industrialisasi ini selalu memiliki dasar tukar atau terms of trade yang tinggi atau lebih menguntungkan serta menciptakan nilai tambah yang lebih besar dibandingkan produk-produk sektor lain. Berarti dalam hal ini disebabkan adanya satu atau karena sektor industri ini memiliki produk yang sangat beragam dan mampu memberikan manfaat marginal yang tinggi kepada pemakainya serta memberikan marginal atau keuntungan yang lebih menarik. Maka dari itu dalam industrialisasi ini dianggap sebagai salah satu strategi atau salah satu tujuan utama untuk mengatasi masalah pembangunan ekonomi di negara yang berkembang. Selanjutnya industri dan industrialisasi. Jadi kita mengenal apa sih istilah dari industri ini. Jadi industri ini memiliki dua arti, yaitu yang pertama industri dapat berarti himpunan perusahaan-perusahaan sejenis, dan yang kedua berarti industri dapat pula merujuk ke suatu sektor ekonomi yang di dalamnya terdapat kegiatan produktif yang mengolah barang jadi atau barang mentah atau barang setengah jadi. Untuk arti yang pertama dicontohkan saja, misalnya industri kosmetik ini berarti himpunan perusahaan-perusahaan penghasil produk kosmetik juga. Jadi dengan kata lain, industri ini akan selalu dirangkai dengan kata yang menerangkan bahwa perusahaan ini tuh menghasilkan produk ini. Jadi industri ini yang menerangkan jenis industrinya. Dan dalam arti yang kedua, industri ini dapat pula merujuk ke suatu sektor ekonomi di mana di dalamnya terdapat kegiatan produktif yang mengolah barang jadi atau barang setengah jadi. Jadi dalam kegiatan pengolahan tersebut dapat bersifat marginal, elektrikal ataupun manual. Jadi dengan kata lain sektor industri untuk arti yang kedua ini yang dimaksudkan adalah sektor industri pengolahan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang argumentasi industrialisasi. Di sini terdapat 4 argumentasi ya untuk teori yang melandasi suatu kebijakan industrialisasi. Yang pertama ada keunggulan komparatif, ada keterkaitannya dengan industrial, dan yang ketiga ada keterkaitannya dengan kesempatan pekerjaan, dan yang terakhir terdapat loncatan teknologi. Selain itu, saya akan menampilkan beberapa kelemahan dan kelebihannya. Tapi untuk yang pertama kita membahas tentang jenis keunggulannya. Jadi keunggulan teori argumentasi ini ada keunggulan komparatif. Jadi negara-negara yang menganut basis teori ini
Keunggulan kooperatifnya akan mengembangkan subsektor atau jenis-jenis industri yang memiliki keunggulan kooperatif bagi negara tersebut. Dan yang kedua, keterkaitannya dengan industrial. Di sini negara-negara yang bertolak dengan keterkaitan industrial ini lebih mengutamakan perkembangan bidang-bidang industri yang paling luas, mengait perkembangan bidang-bidang kegiatan atau sektor-sektor ekonomi lain. Yang ketiga, ada kesempatan kerja. Jadi negara industrialisasi ini dilandasi dengan argumen penciptaan lapangan pekerjaan, di mana akan lebih memprioritaskan suatu pengembangan industri-industri yang paling banyak tenaga kerjanya. Jadi jenis industri yang dimajukan ini bertumpu pada industri-industri padat karya dan industri-industri kecil. Dan yang terakhir, loncatan teknologi. Jadi negara-negara yang menganut argumentasi loncatan teknologi tinggi ini percaya bahwa menggunakan teknologi tinggi akan memberikan nilai tambah yang sangat tinggi juga atau sangat bagus selagi diiringi dengan kemajuan bagi teknologi untuk industri-industri dan sektor lain. Berikutnya, jadi masing-masing teori ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya, bisa dilihat dari gambar di samping. Jadi untuk kelebihannya ini untuk kooperatif yaitu industri akan unggul, sumber daya ekonomi akan teralokasikan dengan baik. Dan untuk kekurangannya, jenis produk bisa saja kurang diminati. Dan kelebihan untuk keterkaitannya industri. Jadi kelebihannya ini mampu menggerakkan sektor lain, dan kekurangannya bisa saja teori ini bekerja dengan kurang efisien. Dan untuk argumentasi kesempatan kerja, kelebihannya ini sangat membantu karena bisa dibilang kelebihannya ini sangat manusiawi, di mana dalam hal ini tuh berbasis penciptaan tenaga kerja, jadi bisa membuka kesempatan kerja. Dan untuk kekurangannya mungkin kurang dapat menggerakkan sektor lain, bukan menjadi pemimpin dari semua sektor. Dan yang terakhir, argumentasi loncatan teknologi. Jadi kelebihannya ini memicu perkembangan industri sektor lain, dan kelemahannya ini yang sangat lemah yaitu boros devisa. Poin berikutnya yaitu strategi industrialisasi. Jadi di sini terdapat dua pola suatu strategi dalam industrialisasi. Yang pertama ada pola strategi substitusi impor atau import substitution, dan yang kedua ada strategi promosi ekspor, di mana kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dalam substitusi impornya sendiri, industri akan bertumbuh besar, itu salah satu kelebihannya. Dan untuk kelemahannya yaitu industri tidak kunjung dewasa. Nah, untuk strategi promosi impornya sendiri, kelebihannya itu menumbuhkan devisa negara, dan kekurangannya itu tergantung pada pasar. Jadi teori ini macam pola strategi ini dapat digunakan dalam melaksanakan suatu proses industrialisasi, yaitu impor dan promosi ekspor itu tadi. Jadi dengan substitusi impor ini, strategi ini lebih menekankan pada pengembangan industri yang berorientasi pasar domestik. Sedangkan untuk promosi ekspornya sendiri ke pasar internasional, strategi yang substitusi industri ini dilandasi oleh pemikiran bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini dapat dicapai dengan pengembangan industri di dalam negeri yang memproduksi barang-barang mengganti impor. Sedangkan untuk promosi ekspornya sendiri didasari oleh pemikiran bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini hanya bisa direalisasikan jika produk-produk yang dibuat di dalam negeri ini terjual di pasar ekspor. Jadi berbeda lagi dengan strategi substitusi impor. Dalam strategi promosi ekspor ini tidak ada diskriminasi pemberian insentif dan kemudian lainnya dari pemerintah
baik untuk industri yang berorientasi ke pasar domestik maupun industri yang berorientasi ke pasar ekspor. Yang perlu diketahui lagi dalam strategi industrialisasi ini, bahwa sebelumnya strategi industrialisasi Indonesia ini juga pada awalnya mengembangkan substansi impor ini mengubah menjadi substansi menuju substansi ekspor, dan berikutnya Indonesia juga pernah menggunakan pola substansi impor ini dikenal dengan strategi orientasi ke dalam, dan pola substansi ekspor ini dikenal dengan strategi orientasi keluar. Berikutnya poin industrialisasi dan proteksionisme. Jadi dalam bab ini itu terdapat 3 pemikiran strategi industrialisasi yang berkembang di Indonesia, di mana ketiga-tiganya ini pernah diaplikasikan secara tersendiri maupun bersama-sama. Berikut diantaranya yaitu strategi industrialisasi yang mengembangkan industri-industri yang berspektrum luas seperti industri elektronik, tekstil, otomotif, dan lain-lain. Jadi di sini itu rasionalnya bahwa di Indonesia itu memiliki beberapa keunggulan yang memadai seperti tenaga kerja yang murah dan sumber daya alam. Jadi sehingga negara-negara maju itu tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Selain itu juga dalam jangka panjang Indonesia bisa mengambil pelajaran dan teknologi dari industri-industri asing tersebut. Dan untuk yang kedua yaitu strategi industrialisasi yang mengutamakan industri-industri berteknologi canggih berbasis impor. Contohnya kayak seperti pesawat terbang, industri peralatan dan senjata militer, industri kapal, dan lain-lain sebagainya. Jadi rasionalnya dalam strategi ini yaitu bahwa pendekatan ini merupakan cara agar peningkatan pertumbuhan ekonomi ini tetap terjaga dalam jangka panjang, karena di sisi lain dalam hal ini relatif menghasilkan nilai tambah yang besar. Dan apabila mengendalikan sektor primer, nilai tambahannya itu bisa kecil dan juga mudah disaingi oleh pihak asing. Dan yang ketiga yaitu industri hasil pertanian. Jadi di sini berbasis dalam negeri juga dan merupakan kelanjutan dalam keunggulan di negara yang bersangkutan. Dalam hal ini dikarenakan keunggulan Indonesia ini terletak di sektor pertanian, jadi industrialisasi ini harusnya berpijak pada sektor tersebut. Dan apabila tidak terrealisasikan, jadi industrialisasi ini akan menimbulkan masalah ketimpangan pendapatan dan pengangguran yang tinggi. Termasuk dalam krisis pada pemerintahan Orde Baru. Jadi dalam krisis ini menunjukkan tingkat industrialisasi ini sangat rendah, dan hasil produksi manufaktur di Indonesia sendiri bahkan kalah dari negara berkembang yang lebih kecil. Jadi seperti Hong Kong, Filipina, dan negara berkembang lainnya. Jadi sektor pabrik-pabrik ini sangat kekurangan bahan input, terutama yang berasal dari luar negeri. Jadi keterbelakangan industri tersebut segera ditindaklanjuti dengan berbagai upaya. Namun dalam hal ini upaya ini memiliki banyak kendala pada kondisi negara yang serba terbatas, baik dalam hal modal, kualitas sumber daya alam, dan minimnya teknologi. Dan ini menyiratkan betapa sedikitnya alternatif yang dapat dipilih oleh pengambil kebijakan. Nah, dari sisi lain, bentuk asing yang diterapkan kehadirannya ini
Di sisi lain, sektor yang dikembangkan harus mengacu kepada potensi ekonomi domestik yang dapat dikerjakan oleh sebagian besar masyarakat. Selain itu, pada akhirnya di mana proses industrialisasi Indonesia ini ditopang oleh sejumlah besar kebijakan yang sangat proteksionis di bidang perdagangan dan industri, termasuk diantaranya penggunaan biaya masuk yang tinggi dan penggunaan non-tarif yang meluas dan bahkan larangan total dalam impor. Ini Ini memang perlu dilakukan mengingat industri-industri domestik yang masih belum efisien ini berproduksi jika persaingan dibuka. Jadi dikhawatirkan industri domestik ini akan kalah dengan ketidakmampuan bertahan dan perekonomian nasional akan kembali terjebak oleh penguasaan asing. Bisa diambil dari pola pandang tersebut, jadi industrialisasi di Indonesia ini sejak awal telah menempuh strategi substitusi impor. Jadi strategi substitusi impor ini syarat dengan berbagai intervensi negara untuk melindungi kegiatan ekonomi nasional dari pihak asing, sehingga sering pula disebut dengan rezim proteksionalisme. Jadi strategi ini memang telah benar diterapkan pada tahap awal industrialisasi di Indonesia secara internal. Jadi strategi ini dapat memperkuat struktur industri domestik dan secara eksternal itu mencegah pihak asing melakukan penetrasi terhadap ekonomi nasional. Kita masuk dalam industri pengganti impor. Jadi di sini terdapat keterangan mengenai pengertian dari industrialisasi substitusi impor atau disingkat dengan ISI. Jadi ISI ini merupakan kebijakan perdagangan dan ekonomi yang mendukung penggantian barang impor asing dengan barang produksi dalam negeri. ISI ini juga didasarkan pada anggapan bahwa semua negara ini harus mengurangi ketergantungan pada negara asing dengan mengembangkan produk industri dalam negaranya. Jadi timbulnya pengertian dari substitusi impor ini karena pemerintah di negara berkembang ini telah bertekad untuk mendorong dan memajukan industrialisasi di negaranya. Dikarenakan karena negara berkembang yakin bahwa dengan industrialisasi ini atau dengan substitusi ini dapat menaikkan taraf hidup masyarakat sehingga pembangunan ekonomi di negara berkembang seperti Indonesia ini dengan industrialisasi ini bisa merupakan strategi dalam pembangunan ekonominya. Kebijakan substitusi impor, jadi di sini ada dua tujuan, yaitu ada tujuan utama dan tujuan sekunder. Di mana dalam tujuan utama yaitu membangun sektor industri manufaktur nasional yang kuat dan merintis pembangunan dan kemandirian melalui pembentukan pasar dalam negeri. Dan untuk tujuan sekundernya ini bisa termasuk dalam peningkatan kesempatan kerja dan meningkatkan surplus neraca perdagangan atau neraca pembayaran. Jadi kebijakan ISI ini diterapkan oleh negara tertentu dengan tujuan merintis pembangunan dan kemandirian melalui pembentukan pasar dalam negeri. Jadi ISI ini beroperasi dengan membiarkan negara-negara ini memimpin pembangunan ekonomi lewat nasionalisasi, substitusi industri yang penting, dan kenaikan pajak dan kebijakan perdagangan yang sangat proteksionis. Dan industrialisasi substitusi impor ini juga perlahan menyesuaikan struktural dalam industri. Yaitu motif-motif substitusi impor. Jadi sebelumnya dalam negara berkembang ini selain mengimpor barang industri, negara berkembang pun juga dapat mengekspor bahan makanan. Lalu industri substitusi
substitusi impor ini dalam pelaksanaannya dibutuhkan banyak devisa agar memicu dinaikannya pendapatan sektor ekspor. Jadi negara ini terpaksa mengadakan pinjaman dari luar negeri. Nah, dari hal tersebut itu terdapat motif-motif substitusi impor. Jadi yang pertama yaitu bagi negara berkembang, substitusi impor ini dimasukkan untuk mengurangi atau menghemat devisa. Dan selanjutnya, substitusi impor ini timbul bila pemerintah suatu negara ini berusaha memperbaiki neraca pembayaran baik melalui kuota maupun tarif. Dan selanjutnya, anggapan bahwa industri substitusi impor ini bukan untuk merugi atau mengganti barang impor, melainkan karena pemerintah bertujuan untuk mengembangkan perekonomian dalam negeri. Nah, dalam hal ini timbul masalah yang muncul dalam substitusi impor, diantaranya bisa kualitas barang yang dihasilkan, dan efisiensi alokasi faktor produksi, dan yang terakhir mengenai masalah biaya produksi. Berikutnya masuk dalam substitusi impor dan pinjaman luar negeri. Di sini jumlah kapital negara berkembang jauh lebih sedikit dibandingkan kebutuhan pembangunannya. Ini dikarenakan karena belum dapat memproduksi sendiri ya alat di negara sendiri dan terpaksa harus mengimpor dari negara lain dan pembayarannya menggunakan devisa. Dan selanjutnya yaitu sumber devisa utama suatu negara berasal dari ekspor barang dan jasa serta pinjaman luar negeri. Jadi negara berkembang melakukan pinjaman luar negara karena rendahnya devisa tersebut dan akibat nilai tukar barang produksi primernya rendah di pasar luar negeri. Untuk substitusi impor di berbagai sektor. Substitusi impor ini dianggap ada apabila suatu barang tingkat produksinya ini meningkat lebih cepat daripada impornya. Akan tetapi ini juga mempunyai kelemahan bila ternyata produksi dalam negeri ini tetap sedangkan impornya menurun karena berbagai perbatasan. Jadi pembatasannya ini bisa berupa industri barang pokok, industri pangan, atau bisa industri pertanian, dan industri jasa. Krisis ekonomi dan proteksi. Kebijakan proteksi merupakan kebijakan pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri yang sedang tumbuh dan melindungi perusahaan baru dari perusahaan besar yang bersaing tidak adil dan juga melindungi dari pesaing-pesaing barang impor. Sebelum masa krisis tahun 1998, yaitu pada masa Orde Baru tahun 1997, industri mengalami stagnasi dan perekonomian pada masa itu mengalami masa teduh sepanjang tahun 1990-an. Tercatat kemiskinan sebesar 65% dari populasi penduduk di Indonesia. Hal ini diakibatkan oleh inflasi, situasi politik, kemudian kekurangan modal, rendahnya peran sektor industri, dan tingginya pengangguran. Kemudian pada masa krisis ekonomi pada tahun 1998, yaitu diawali dengan jatuhnya nilai mata uang Baht Thailand terhadap Amerika Serikat, sehingga hal ini berdampak pada negara di Asia, yaitu salah satunya di Indonesia itu sendiri. Banyak perusahaan yang berskala besar terutama itu tutup karena pada masa Orde Baru sangat bergantung pada industri bahan baku setengah jadi, dan banyak perusahaan-perusahaan yang meminjam uang di bank-bank komersial luar negeri terpaksa harus diberhentikan karena biaya impor itu sangat tinggi dan biaya bunga cicilannya juga sangat besar. Untuk mendukung pembangunan industrialisasi nasional, pemerintah membuat dua strategi industrialisasi, yaitu diawali dengan substitusi impor atau ISI seperti
tarif biaya masuk yang tinggi terhadap barang-barang jadi yang diimpor, dan hambatan kuantitatif seperti larangan impor, contohnya impor kendaraan bermotor dan produk elektronik, atau dengan penetapan kuota tertentu. Namun, untuk mendukung pembangunan industri substitusi impor tersebut, barang modal atau barang jadi seperti komponen yang diperlukan untuk proses perakitan yang harus didatangkan dari luar negeri dikenakan tarif yang rendah. Selain itu, pemerintah juga memberikan fasilitas-fasilitas seperti suku bunga yang rendah atas pinjaman modal, akses yang preferensial untuk kredit, tarif listrik, air yang rendah, dan peringanan pajak. Kemudian kebijakan industrialisasi yang kedua, yaitu pada dekade 80-an bergeser secara bertahap ke promosi ekspor. Strategi promosi ekspor ini diarahkan secara khusus pada peningkatan ekspor non-migas, terutama pada produk-produk manufaktur. Kebijakan yang diterapkan yaitu seperti penurunan tarif impor dan penghapusan sejumlah peraturan yang selama itu menghambat kegiatan ekspor. Kebijakan proteksi pada masa krisis ekonomi tahun 1998. Kebijakan yang diambil pemerintah pada saat itu yaitu dengan melakukan perjanjian dengan IMF. Reformasi dilakukan untuk mengurangi halangan tarif non-tarif, contohnya mengurangi biaya tarif masuk untuk semua komoditas pertanian dan semua subsidi kepada petani kecuali harga dasar pemberian pemerintah serta meningkatkan ekspor. Kemudian pemerintah juga menerapkan kebijakan proteksi industri lokal, seperti kebijakan yang digunakan untuk melindungi industri yang sedang tumbuh, industri nasional dan industri kecil. Politik dan konsep proteksi. Proteksi merupakan perlindungan dalam perdagangan industri yang tujuannya melindungi industri dalam negeri dari persaingan barang-barang impor. Kebijakan proteksi misalnya ada kebijakan tarif impor, kuota, dan larangan impor. Tarif merupakan pembebanan pajak atau custom terhadap barang-barang yang melewati batas suatu negara. Tarif dibagi menjadi dua, yaitu tarif transito dan tarif impor. Tarif transito merupakan pajak atau biaya yang dikenakan terhadap barang-barang yang melalui wilayah suatu negara dengan ketentuan bahwa negara tersebut bukan merupakan tujuan akhir dari pengiriman barang tersebut. Contohnya, misalkan Indonesia mengimpor mobil dari Belanda, tetapi transit dulu di Jerman. Karena barang tersebut melalui Jerman, maka Jerman memungut biaya pajak atau biaya tarif yang disebut dengan biaya transit. Kemudian ada kuota. Kuota merupakan bentuk hambatan perdagangan yang menentukan jumlah maksimum suatu jenis barang yang dapat diimpor dalam suatu periode tertentu. Contoh kebijakan kuota yaitu misalnya pada tahun 2018 Indonesia mematok pengimporan daging dari luar negeri sebanyak 80 ton. Jadi selama tahun 2018 itu tidak boleh mengimpor daging melebihi batas yang sudah ditentukan. Kemudian ada larangan impor. Larangan impor itu merupakan kebijakan pemerintah yang melarang masuknya barang-barang tertentu atau produk-produk asing yang masuk ke dalam negeri. Contoh larangan impor, misalnya Indonesia melarang mengimpor daging sapi yang mengandung penyakit antak. Macam-macam kuota impor. Macam kuota impor ada absolut, di mana besar kecilnya kuota impor itu ditentukan sendiri oleh suatu negara. Kemudian ada bilateral kuota,
di mana besar kecilnya impor itu ditentukan berdasarkan perjanjian antar negara. Kemudian ada tarif kuota. Tarif kuota merupakan gabungan antara tarif dan kuota untuk jumlah barang tertentu diizinkan masuk dengan tarif tertentu. Tambahan impor masih diizinkan, tetapi biasanya tarif impornya itu lebih tinggi. Kemudian ada mixing quota. Mixing quota merupakan pembatasan penggunaan bahan mentah yang diimpor dalam proporsi tertentu dalam produksi barang akhir. Kemudian ada efek kuota impor. Efeknya yang pertama terjadi kenaikan harga, yang kedua penurunan konsumsi dalam negeri, yang ketiga kenaikan produksi dalam negeri, dan yang keempat penurunan impor. Faktor-faktor pendorong produksi yaitu yang pertama, mencegah barang-barang yang penting berada di tangan negara lain. Yang kedua, menjamin ketersediaan barang dalam negeri. Yang ketiga, untuk mengadakan pengawasan produksi dan pengendalian harga guna stabilisasi harga dalam negeri. Kemudian yang keempat ada subsidi, yang merupakan kebijakan pemerintah untuk membantu menutupi sebagian biaya produksi per unit barang yang diproduksi dalam negeri. Kemudian ada dumping. Dumping merupakan kebijakan pemerintah untuk mengadakan diskriminasi harga, yakni produsen menjual barang di luar negeri dengan harga yang lebih murah daripada di dalam negeri. Dumping ini sangat menguntungkan bagi pengimpor, terutama konsumen. Bagi pengimpor yang mempunyai barang industri sejenis, biasanya menerapkan tarif impor yang sangat tinggi dengan tujuan untuk meminimalisir dampak subsidi ekspor yang diberikan oleh negara lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daniel Saputra dari kelompok 13 NIM 43 kami tentang pembangunan dan kesempatan kerja dalam dunia industri. Salah satu prioritas pembangunan nasional bagaimana diamanatkan oleh program pembangunan nasional dan mempercepat pemulihan ekonomi dan memperluas landasan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan. Pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran itu digunakan jumlah indikator yang mencakup antara lain pertumbuhan ekonomi yang meningkat secara bertahap sehingga mencapai 5-67%, inflasi terkendali sekitar 3-5%, menurunkan tingkat pengangguran menjadi sekitar 5,1% dan menurunkan jumlah penduduk miskin. Masalah ketenaga kerjaan di Indonesia sangat besar dan kompleks. Besar karena menyangkut banyak jumlah jiwa, kompleks karena masalah tenaga kerja mempengaruhi sekaligus dipengaruhi banyak faktor yang selalu berinteraksi mengikuti pola yang tidak selalu mudah untuk dirumuskan. Faktor demografis mempengaruhi jumlah dan komposisi angkatan kerja Indonesia. Namun, Indonesia cukup berhasil dalam menurunkan angka kelahiran dan kematian secara berkesinambungan. Namun hal ini justru berdampak pada pertumbuhan penduduk usia kerja yang jauh lebih cepat daripada pertumbuhan penduduk secara keseluruhan. Secara teoritis ada 3 cara untuk menciptakan peluang kerja setelah jangka panjang. Pertama, memperlambat laju pertumbuhan penduduk yang diharapkan dapat menekan laju pertumbuhan sisi penawaran tenaga kerja. Tetapi seperti dikembangkan di atas, cara ini tidak memadai bagi Indonesia karena angka kelahiran memang tidak relatif rendah dan dampaknya terhadap pertumbuhan kerja kurang signifikan dalam jangka pendek. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan intensitas bekerja dalam menghasilkan output atau labor intensity of output. Namun dalam jangka panjang, cara ini tidak selalu berhasil karena tidak senantiasa kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Yang ketiga, melalui pertumbuhan ekonomi. Cara ini bukan tanpa kualifikasi, karena secara empiris terbukti bahwa pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja tidak terdapat hubungan otomatis yang niscaya, tetapi justru tantangannya menjadi real. Karena hubungannya tidak otomatis itu, maka peranan pemerintah menjadi strategis dan krusial untuk merancang strategi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan ramah terhadap ketenagakerjaan atau employment friendly growth melalui 2 elemen strategi berikut ini. Yang pertama, strategi dan kebijakan yang membuat proses pertumbuhan ekonomi menjadi lebih memperhatikan aspek ketenagakerjaan.
Yang kedua, tindakan yang dibutuhkan untuk menciptakan lapangan kerja tambahan melalui program-program penciptaan lapangan kerja secara langsung. Selanjutnya adalah kebijakan umum ketenaga kerjaan. Masalah ketenaga kerjaan besar multidimensi, mempengaruhi dan dipengaruhi berbagai faktor dan pola yang kompleks sehingga penyelesaiannya menuntut arah kebijakan dan pendekatan yang multidimensi pula. Masalah ketenaga kerjaan yang berskala besar, kompleks, serta masih didominasi oleh tenaga kerja pertanian dan sektor informal memerlukan kebijakan yang lebih lentur. Kebijakan lebih lentur diharapkan dapat mengatasi penyelesaian tingkat upah dan mempersulit tingkat jenjang upah antara lapangan usaha formal dan sektor informal, menekan laju kenaikan pengangguran terbuka serta menurunkan angka kemiskinan. Perhatian lebih besar perlu diberikan kepada jenis-jenis industri manufaktur yang dapat mendorong pertumbuhan yang ramah tenaga kerja. Industri tersebut berjadikan tidak terlalu tergantung pada bahan impor, yaitu industri-industri yang berbasis alamiah ataupun industri yang berorientasi pada pasar domestik yang dapat memberikan input bagi industri yang sangat bergantung pada impor, sehingga sekitar 90% industri di Indonesia diperkirakan termasuk kategori ini, sehingga jelas merupakan lapangan usaha andalan dalam menyediakan lapangan usaha kerja setelah pertanian. Perlu pula diperhatikan bahwa upaya ke arah ini dalam praktiknya menghadapi jumlah kendala, mulai dari proses permohonan izin usaha, permohonan kredit bank, hingga sejumlah retribusi pada tingkat provinsi atau kabupaten kota. Sebelum perekonomian mencapai tingkat perkembangan di mana semua pelaku pasar terlibat dalam kelembagaan ekonomi modern, maka lapangan usaha informal dapat diandalkan untuk menyerap tenaga kerja. Kekuatan lapangan usaha informal adalah kemudahan untuk menyerap tenaga kerja, dan yang lebih penting di dalam era globalisasi sekarang, lapangan usaha informal tidak terkait secara langsung oleh dampak negatif globalisasi. Dalam era dewasa ini, tantangan pemerintah dalam bidang ketenaga kerjaan adalah melakukan analisis situasi, merencanakan, serta memonitor proses pembangunan yang bertumbuh pada ketenaga kerjaan. Dalam kaitan ini, sistem informasi ketenaga kerjaan akan sangat membantu sebagai salah satu alat untuk pengambilan kebijakan. Untuk menghindari dampak negatif globalisasi, tidak harus melalui pasar kerja secara langsung, tapi bisa melalui kebijakan tidak langsung seperti pemberian prioritas terhadap pendidikan, regulasi finansial, dan manajemen ekonomi makro yang kondusif. Selama perekonomian nasional masih terbatas, penyediaan peluang kerja dalam jumlah besar, maka pengiriman tenaga kerja ke luar negeri masih dianggap strategis. Namun program ini harus dibarengi dengan kebijakan penyeluruh dan terpadu untuk memberikan perlindungan kepada mereka. Kendati lebih lamban dari sektor lainnya, pertanian terus mengalami pertumbuhan, namun pertumbuhan ketenagakerjaan di sektor pertanian berjalan lambat atau bahkan negatif. Di dalam gambar 5 kita bisa melihat garis tren untuk pertanian dan pertumbuhan ketenagakerjaan tidak memiliki hubungan yang positif. Ini konsisten dengan transformasi struktural di mana jumlah tenaga kerja atau tambahan bergerak dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa. Di sisi lain, hubungan antara pertumbuhan hasil dan pertumbuhan ketenagakerjaan di sektor industri secara umum atau manufaktur pada khususnya lebih positif. Peningkatan tajam pada pertumbuhan ketenagakerjaan di sektor pertanian pada 1998 dan penurunan tajam pada sektor industri dan keluaran sektor jasa merupakan akibat dari krisis keuangan yang mendatangkan dampak yang cukup berat terhadap dua sektor di daerah perkotaan di Pulau Jawa. Pertanian tidak terlalu dipengaruhi, bahkan karena besarnya jumlah pekerjaan yang hilang di sektor industri dan jasa, banyak pekerja yang beralih ke sektor pertanian untuk mendapatkan penghidupan. Selanjutnya, kita akan lihat hasil dan pertumbuhan ketenagakerjaan dalam sektor perekonomian pada beberapa periode waktu antara tahun 1990 dan 2016. Sekali lagi, di luar periode 1997 sampai 2002, pertumbuhan tenaga kerja di sektor pertanian di seluruh periode terpilih adalah negatif. Pada periode terakhir 2009 sampai 2016, hasil sektor pertanian bertumbuh 30%, yang tercepat sejak tahun 1990. Namun jumlah orang yang bekerja di sektor ini menurun sebanyak 9%. Pertumbuhan ketenagakerjaan secara positif merespons perubahan dalam pertumbuhan hasil industri, manufaktur, dan jasa. Seperti elastisitas tenaga kerja terhadap pertumbuhan dalam sektor industri meningkat dalam 5 tahun terakhir. Pada periode 19 sampai 1996, untuk setiap 1% peningkatan dalam hasil industri, pertumbuhan ketenagakerjaan meningkat sebesar 0,71%. Antara tahun 2009 sampai 2016, untuk setiap 1% pertumbuhan di hasil industri, pertumbuhan
pertumbuhan ketenagakerjaan meningkat sebesar 0,79%. Kemudian pertumbuhan nilai tambah berdasarkan sektor dan ketenagakerjaan. Penggunaan statistik yang deskriptif untuk memperkirakan elastisitas ketenagakerjaan memiliki keterbatasan. Perumusan sederhana yang menggunakan perubahan dalam ketenagakerjaan sebagai denominator dengan perubahan PdB sebagai denominator hanya dapat mengukur elastisitas kurva. Dalam hal ini elastisitas dihitung antara dua titik waktu dan bukan titik elastisitas yang merupakan metode yang lebih kuat. Hasil perkiraan menunjukkan 1% pertumbuhan menghasilkan peningkatan sebesar 0,41% dalam pertumbuhan ketenagakerjaan. Elastisitas pun beragam pada lintas sektor utama dalam perekonomian. Elastisitas ketenagakerjaan tinggi adalah untuk industri atau 0,77, yang diikuti oleh jasa 0,57 dan manufaktur 0,53. Penting untuk dicatat bahwa industri mencakup subsektor utama yaitu manufaktur, pertambangan, dan konstruksi. Elastisitas ketenagakerjaan pada sektor pertanian adalah yang terendah 0,02 dari semua sektor, yang juga secara statistik tidak signifikan pada tingkat keyakinan sebesar 95%. Pada periode ini, angka pertumbuhan ketenagakerjaan sektor pertanian pada beberapa titik waktu boleh dibilang negatif. Seperti yang dibahas, para pekerja beralih dari sektor pertanian dan pekerja baru pada sektor non-pertanian. Selain dari tahun 1998 di mana terdapat penurunan sebesar 1,3%, pertumbuhan hasil sektor pertanian tetap positif, rata-rata 3,07% per tahun. Rata-rata pertumbuhan nilai tambah tahunan pada industri adalah sebesar 4,6%, 5,3% di manufaktur, dan 5,4% pada sektor jasa. Terima kasih.